Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back in my channel Arif Anggara 19. Oke, nah di video kali ini gue bukan mau ngebahas info update atau trik dapetin pemain ataupun tips bermain juga, tapi di sini gue akan ngebahas salah satu media bayar ya, atau media transaksi dari PES tersebut, yaitu Point eFootball guys. Oke, nah di sini karena kenapa gue ngebahas ini, karena ada salah satu subscriber yang nanya, katanya, "Bang, kalau Point eFootball itu harus ditukar dari sekarang atau nunggu aja nanti setelah update?" Karena nanti kalau misalkan nanti setelah update itu kan pastinya bisa lebih berguna ditukarkan dengan item-item ataupun dengan iconic moment ataupun ke pemain yang lebih menarik gitu kan kalau misalkan setelah update. Tapi jawabannya di sini berbanding terbalik guys. Kalian harus menukarnya dari sekarang guys. Oke, sebelum ke video selengkapnya, buat kalian yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Oke, terus di sini kita akan ngebahas mulai ke keranjang guys. Oke, kalian coba klik ke keranjang. Nah, terus kalian ke tukar poin, klik. Nah di sini gue sekalian nge-tutorialkan atau ngebagiin cara gimana caranya memeriksa kadaluarsa dari Point eFootball itu sendiri guys. Oke, terus kalian klik ke rincian ya di bawah ini. Rincian, kalian klik rincian. Nah, di sini akan tampil berapa total Point eFootball yang udah kalian dapatkan, dan terus juga waktu dari Point eFootball itu sendiri, kapan kadaluarsanya. Oke, nah di sini ada dari total 17.000 itu yang gue punya dibagi menjadi 5 bagian ya, dengan waktu tertentu juga. Kenapa di sini dibagi-bagi? Karena di sini dibagi berdasarkan masuknya Point eFootball itu sendiri guys. Jadi kalau misalkan ini yang awal ya, yang pertama 4.500 itu awal masuknya ke akun ID Konami kita itu lebih awal daripada yang 4.700. Begitu juga dengan 3.800, 2.700. Nah, ini yang 1.800 itu adalah Point eFootball yang masuk paling terakhir. Jadi di sini untuk waktu kadaluarsanya juga paling lama ya. Nah, jadi di sini guys. Oh ya, di sini informasi penting untuk kalian. Nah, untuk kalian sebelum menukar ke Point eFootball, kalian itu wajib menautkan ID Konami kalian ya. Oke, ID Konami kalian. ID Konami kalian karena kenapa? Biar kalian itu bisa menukar Point eFootball. Nah, kalau akun PES kalian nggak ditautkan ke ID Konami, otomatis kalian itu nggak bisa menukar. Karena pada saat menukar itu kita disuruh menyetujui persyaratan guys. Jadi persyaratan cuma satu ID Konami aja yang bisa menukar Point eFootball atau mengklaim Point eFootball. Nah, di situ. Jadi kalau misalkan kalian yang belum menautkan ke ID Konami ya, kalian harus menautkan ID Konami dari sekarang. Oke, kalau misalkan gimana dengan Google Play? Apakah bisa untuk menukar Point eFootball? Jawabannya enggak ya, enggak bisa. Karena di sini Point eFootball itu hanya akses untuk ke ID Konami aja. Jadi kalau misalkan akun kalian yang udah di-unlink ya, terus cuma ditautkan ke Google Play aja, ya bisa dibilang akun kalian itu bisa dibilang cacat ya, mohon maaf. Ya, terus di sini strateginya tuh gini guys. Kalau misalkan tadi kan di sini sisanya berapa lagi sih? Nah, waktu kadaluarsanya itu tinggal 75 hari, berarti masih jauh ya. Kalau misalkan di sini untuk waktu kadaluarsanya itu sekitar berapa? Sekitar 1 mingguan ya, 7 hari lagi ataupun 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi. Nah, di sini kalian harus siap-siap atau ancang-ancang untuk menukar Point eFootball kepada siapa? Atau misalkan pergunakan Point eFootball yang di sini yang kadaluarsanya itu tinggal 7 hari lagi ataupun 2 minggu lagi. Itu untuk contohnya ya. Biar Point eFootball yang udah kalian dapetin, kalau misalkan kalian nggak gunakan, nanti juga biasanya itu ada notifikasi waktu kadaluarsa Point eFootball kamu misalkan tinggal 7 hari. Nanti itu ada notifikasi seperti itu ketika kita login. Nah, di sana kalian harus buru-buru tukerin, baik itu mau ke, walaupun di sini belum memenuhi ya, belum memenuhi. Kalau misalkan untuk pemain kan kalau misalkan kita beli itu sekitar 26 atau 25 ke atas lah ya kan.
Sementara di sini poin eFootball kita itu udah mulai mau kadaluarsa sekitar 7 hari lagi. Dan di sini kalau misalkan dari 17.000 ke 25.000 poin eFootball itu kan nggak mungkin banget ya dalam waktu 7 hari keburu poin eFootball itu kadaluarsa yang 7 harinya. Nah, bisa kalian itu tukar dari sekarang ke item aja ataupun kalian tukar ke seragam. Nah, di sini untuk seragam itu udah dihapus ya, belum nggak ada lagi. Jadi kan mungkin di sini cuma bisa menukar ke token skill aja. Lumayan lah untuk melatih pemain-pemain kalian daripada poin eFootball yang kalian dapetin itu hangus gitu aja. Oke, nah terus tadi kalau misalkan berangkat lagi ke pertanyaan subscriber, apakah poin eFootball itu harus ditukar sekarang atau nanti setelah update? Jawabannya itu kalian harus tukar dari sekarang. Karena kenapa? Kalau misalkan kalian menunda sampai eFootball 2022, di sini belum tentu poin eFootball kalian itu untuk waktu kadaluarsanya itu bisa nyampe ke updatean eFootball 2022. Walaupun nanti bisa nyampe, terus emang poin eFootballnya ke bawah, itu pasti ada beberapa ribu poin eFootball yang kadaluarsanya itu udah mulai habis guys, kayak gitu. Jadi nggak bisa, kalau misalkan kalian udah ngumpulin misalkan udah 25.000, terus kalian itu simpan nanti sampai ke eFootball 2022. Itu pada saat nanti ke eFootball 2022 mungkin di sini dari total 25.000 itu ada sisa 3.000 mungkin ya yang hangus nanti gitu guys, karena habis dari waktu kadaluarsanya. Jadi gue saranin sama kalian, silahkan kalau kalian yang misalkan udah mencapai ambang batas dari 25.000 ke atas, tapi di sini nominalnya itu cuma 26.250 ke atas ya. Nah, dari 26.000 mungkin di sini. Dari 26.000 poin eFootball kalian silahkan tukar dari sekarang aja. Jadi nanti kalau misalkan kalian di nanti dalam menukar poin eFootballnya, takutnya nanti poin eFootballnya keburu hangus dan kalian itu nggak bisa menukar lagi. Soal kalau misalkan nanti Bang kan pengen ngumpulin untuk dari sekarang biar nanti di eFootball 2022 itu kita nggak menabung lagi mengumpulkan poin eFootball. Enggak gitu guys. Kalau misalkan nanti untuk eFootball 2022 itu pasti banyak event lah untuk mendapatkan poin eFootball ya. Jadi kita main safety aja ya guys, main safety aja, main aman dari sekarang. Kalau misalkan nanti kita taruh poin eFootball kita sampai eFootball 2022, takutnya nanti hangus dan akhirnya malah nggak kepake gitu guys. Harapan untuk mendapatkan iconic pun jadi sia-sia juga ya kan. Oke, nah mungkin segitu aja untuk pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi kalian silahkan tukar dari sekarang aja untuk poin eFootball. Takutnya untuk waktu kadaluarsa itu keburu habis ya guys. Nah, di sini contohnya 75.000 dari 4.500 sisa kadaluarsanya itu tinggal 75 hari lagi. Berarti kalau misalkan eFootball 2022 itu rilisnya November, masih keburu guys. Nah, di sini kita masih bisa ada waktu menabung. Kalau misalkan di sini waktunya dari waktu kadaluarsa itu tinggal 1 bulan lagi misalkan ya. Waktunya tinggal 1 bulan lagi ataupun pokoknya dari 1 bulan ke 3 minggu, ke 2 minggu ya, ke 1 minggu ya, kalian itu wajib nuker. Kalau misalkan di sini waktunya sekitar 2 sampai 3 bulanan ya, kalian itu masih bisa aman untuk menabung. Tapi kalau misalkan waktunya cuma 1 bulan ke bawah ya, ke 3 minggu, ke 2 minggu, ke 1 minggu, itu wajib kalian untuk menukar. Oke, masih udah nonton, jangan lupa untuk subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.